يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta dan pemelihara alam semesta. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berselawat, di mana berkat dakwah dan perjuangan beliau sehingga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah darinya, yang tidak semuanya ya didapatkan ya oleh orang-orang, hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa fawaidut tilawati wa tadabburil Quran, tentang nilai-nilai kita membaca dan mentadabbur Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan. Jadi kita mengingat kembali bahwa yang pertama adalah merupakan ta'abbudan lillah, merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tarsikhan lil iman, akan memperkokoh keimanan kita. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatan linnufus, mensucikan jiwa kita. Hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Yang nasihat itu merupakan pelajaran, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kita, sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya taqwiman lil fiqra. Jadi yang keempat adalah taqwiman lil fiqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, yahdi lillati hiya aqwamu, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi mereka ya juga mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran adalah pekerjaan yang paling utama bagi seorang muslim dan muslimat. Karena memang salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran adalah bagaimana supaya kita membaca dan mentadabburi Al-Quran. Karena membaca dan mentadabburi Al-Quran itu akan meluruskan pola fikir kita. Taqwiman lil fiqra, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meluruskan pola pikir, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik di dalam kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk terbaik di dalam kehidupan kita, maka mutlak. Yang pertama, ketika
kita ingin membaca Al-Quran, maka kita harus menyadari bahwa apa yang kita baca ini adalah merupakan kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sikap kita akan berbeda ketika kita ingin membaca bacaan yang lain. Kita membaca bacaan yang lain. Kita membaca Al-Quran, kita menghadirkan dengan penuh keimanan, kesadaran bahwa apa yang kita baca ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan spirit, memberikan kekuatan kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, meluruskan pola fikir. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, ta'arrufan bimanhajillah, adalah mengenal manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang insyaallah sudah sama-sama kita hafal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi yang kelima adalah ta'arrufan bimanhajillah, mengenal manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk terbaik segala sisi kehidupan kita. Oleh karenanya bagi seorang muslim, ketika dia yakin bahwa Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk terbaik dari dalam kehidupannya, kemudian dia mendapatkan masalah, ya, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Maka insya Allah ketika kita membuka Al-Quran, kemudian kita mengambil nilai mujizat daripada Al-Quran, maka ya, lembaran yang pertama ketika kita membuka Al-Quran, maka di situ akan terdapat jawaban. Allah akan mengeluarkan ya dari segala permasalahan kita. Bahkan lebih jauh, kalau sampai Al-Quran ini ya kita baca, kita tadabburi, kita yakini, kemudian kita amalkan, bahkan kita perjuangkan sebagai cita-cita tertinggi bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, menjadikan Al-Quran itu dominan di dalam kehidupan kita, menjadikan eksis ya di dalam kehidupan kita, yang kita baca, kita pahami, ya kita amalkan, kita ajarkan, bahkan kita perjuangkan adalah Al-Quran, karena itu adalah merupakan cita-cita tertinggi di dalam kehidupan kita. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Bahkan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa, yang semua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantarkan bagaimana supaya kita bisa ya mendapatkan predikat takwa sebagai predikat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran juga adalah merupakan ya petunjuk bagi orang bertakwa. Hal ini ya sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, insyaallah sudah sama-sama kita hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika itu Alkitab, kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran itu atau kitab Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutlak bagi orang yang ingin mendapatkan predikat takwa, khususnya di bulan Ramadan ini, maka mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran, sehingga setiap hurufnya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita mendapatkan keberkahan. Ya, karena kalau kita menginginkan keberkahan hidup, keberkahan dalam keluarga, ya, keberkahan dalam bermasyarakat, ya, dalam bernegara, bahkan di dunia ini, maka hendaknya ya fa'alaika bil Quran, maka hendaknya kita bersama dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini kita akan mendapatkan kemuliaan umat ini. Umat ini akan kita dapatkan ya menjadi mulia manakala kita bersama dengan Al-Quran. Sehingga menjadi prioritas kita khususnya di bulan Ramadan ini adalah menyisihkan waktu terbaik kita untuk membaca dan mentadabbur Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa baca Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita semuanya, sebagaimana
Allah sampaikan di dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 30 dan ayat 40, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Adakah di antara orang-orang itu yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Jadi belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bahkan menuliskan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setidaknya ada 3 kemudahan yang diberikan kepada kita. Kemudahan ya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudahan menuliskan Al-Quran, dan kemudahan menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah ya kita programkan di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Ya bahkan kalau ya perlu satu keluarga itu satu penghafal Al-Quran. Karena jaminan ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah dia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pembelaan kepada 10 keluarganya yang sudah akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Mari kita sisihkan waktu terbaik kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita ya mendapatkan kemuliaan. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang muslim itu ya sangat tergantung sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Yang dia baca, dia pahami, dia amalkan, bahkan dia ajarkan, bahkan dia perjuangkan, yang dominan di dalam kehidupannya adalah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan insya Allah umat ini juga akan mulia kalau bersama dengan Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, laqad taraktu fikum amrayni ma in tasamtum bihi lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabi. Sungguh kami telah laqad taraktu fikum amrayni, sungguh kami telah meninggalkan 2 perkara, 2 urusan, 2 perintah yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka dijamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitaballahi wa sunnata nabi, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya tentunya ya kalau benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah datanya dari pribadi saya ucapkan astagfirullahalazim. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.